John, pengen ngopi. Satu demi satu, mereka menghilang. Kini hanya tersisa sedikit badak Jawa di rumah terakhirnya, ujung kulon. Tanpa campur tangan manusia, takdir mereka sudah tertulis. Lenyap. Data genetika memperlihatkan hanya 2 haplotype yang tersisa, sebuah tanda bottleneck yang meningkatkan inbreeding. Artinya, setiap kelahiran baru menyimpan risiko. Strateginya jelas, propagasi terstruktur, teknologi reproduksi berbantuan, dan biobanking. Agar garis keturunan ini tetap bernapas. Sejak nota kesepahaman tahun 2021 hingga FGD finalisasi SOP pada 10 hingga 11 Maret tahun 2025, operasi ini dibangun di atas kerja kolaboratif KSDAE, TNI, TNUK, Yayasan Badak Indonesia, Alert, dan Mitra. Operasi Merah Putih bukan sekadar rencana. Ia adalah komitmen yang bertahap menjadi aksi. Di lapangan, penangkapan mencapai kurang lebih 91,9%. Tim menelusuri trajektori badak dari memilih lokasi pit trap, membangun boma, hingga membuka jalur evakuasi. Mustafa masih terekam di jalur pit trap pada 5 Juli tahun 2025. Desi atau Hawa terakhir terlihat pada akhir Juni. Setiap rekaman adalah petunjuk. Setiap jejak adalah harapan. Pit trap dirancang presisi dengan koridor menuju kandang angkut, lalu boma untuk stabilisasi. Keminduk Gardu Buruk menjadi pusat kendali, logistik, genset, winch, katrol, hingga tower radio digital. Di sini, detail kecil seperti sekrup, tali, dan setiap sudutnya menentukan keselamatan satwa seberat bertonton itu. Dari hutan ke laut, jalur evakuasi dibuka selebar 3 meter. Di titik aliran air, jembatan kayu menanti. Jalur 1 memanjang 1,2 km dengan 2 jembatan. Jalur 2, 0,67 km. Jalur 3, 0,61 km yang relatif landai. Setiap meter telah dipetakan. Kapal K-61, kendaraan amfibi dengan daya angkut hingga 5 ton di laut dan 3 ton di darat menjadi tulang punggung. Kandang angkut mencapai kurang lebih 3 ton yang harus digeser dengan sistem PTO dan winch. Badak diturunkan ke pantai, dipindah ke truk engkel menuju JRSCA. Di JRSCA, badak menjalani karantina. Kandang rawat berdampingan dengan boma karantina. Air artesis dan sanitasi disiapkan. Pengkayaan pakan berjalan. 1.488 bibit dari 9 spesies. 1.000 telah tertanam per Februari tahun 2025, mulai dari ficus hingga xanthoxylum. Tim veteriner dan rhino keeper bersiaga 24 jam dalam seminggu, memantau vitalitas, perilaku, dan adaptasi. Infrastruktur pemantauan seperti CCTV akan melengkapi protokol setelah fase awal berjalan. Di luar pagar, 3 pos pengamanan menjaga rantai operasi dari Gardu Buruk, Cilintang, dan JRSCA. Anjing K9 dilatih mendeteksi ancaman. Forkopimda dan media lokal dilibatkan untuk memastikan dukungan publik dan stabilitas sosial sepanjang proses. Kini, jalannya sudah dibuka. Dari rencana menjadi aksi. Badak Jawa telah bertahan melewati abad.
Kini, giliran kita yang memastikan mereka tak berhenti di sini, di tanah yang dulu memberi mereka nama. Kami Taman Nasional Ujung Kulon selalu berusaha menjaga satwa endemik Taman Nasional Ujung Kulon satu-satunya di dunia. Ini merupakan identitas bangsa yang harus kita merdekakan. Merdeka dari kepunahan, merdeka dari depresi DNA, kemudian juga merdeka dari segala mara bahaya termasuk perburuan liar. Perih yang terasa, sakit yang tak sirna, harapan akan keadaan berputar arah. Teringlah seru suaramu menepis keraguan, namun